Halo teman-teman, Andi di sini. Di video kali ini kita tidak membuat pemrograman visual ya seperti di video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. BPMN ini kependekan dari Business Process Modeling Notation dengan perangkat lunak Bizagi. Kita akan mengambil studi kasus nyata yaitu prosedur pendaftaran anggota. Namun, sebelum kita memulai pembuatan alurnya, mari kita kenali terlebih dahulu kategori elemen dan simbol-simbol dasarnya. Kategori pertama adalah flow object. Ini adalah elemen utama pembentuk alur kerja kita. Event disimbolkan dengan bentuk lingkaran. Event terdiri dari start untuk memulai proses, intermediate untuk kejadian di pertengahan, dan end untuk mengakhiri proses. Lalu ada activity disimbolkan dengan kotak bersudut membulat. Ini menggambarkan proses, tindakan atau kegiatan yang dilakukan, seperti sebuah teks atau sub-proses. Lalu ada gateway disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Simbol ini adalah keputusan atau decision yang digunakan untuk percabangan alur. Kategori kedua adalah connecting object. Ini digunakan untuk menyambungkan simbol-simbol tadi. Sequence flow, garis panah utuh yang menunjukkan urutan aktivitas. Message flow, garis putus-putus dengan panah terbuka yang menunjukkan aliran pesan antar partisipan proses. Lalu ada association, garis titik-titik yang mengaitkan data, teks, atau artefak dengan flow object. Kategori ketiga adalah swim lanes, yang berfungsi untuk memetakan siapa melakukan apa. Ada poll, kotak besar yang mempresentasikan partisipan dalam sebuah proses. Kategori terakhir adalah artifact, yaitu elemen tambahan untuk melengkapi informasi diagram. Data objek menunjukkan bagaimana sebuah data itu dibutuhkan atau dihasilkan oleh suatu aktivitas. Group digunakan untuk dokumentasi atau analisis, tetapi penggunaannya tidak mempengaruhi urutan alur proses. Text annotation memungkinkan pembuat model untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan. Nah, itu dia simbol-simbol dasar BPMN. Dengan memahami alur proses secara integratif ini, kita siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di bagian selanjutnya, kita akan langsung mempraktekkan simbol-simbol ini untuk membuat diagram prosedur pendaftaran anggota yang melibatkan petugas dan calon anggota. Gitu. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Bizaginya. Langkah pertama, kita buat poll utama dan beri nama prosedur pendaftaran anggota. Karena ada dua pihak yang terlibat, kita bagian poll ini menjadi dua lane, yaitu calon anggota di bagian atas dan petugas di bagian bawah. Proses dimulai dari sisi petugas. Letakkan start event di lane petugas. Aktivitas pertama adalah petugas memberikan form pendaftaran kepada calon anggota. Di Bizagi, kita buat satu teks berjudul memberikan form pendaftaran. Setelah menerima form, lalu berpindah ke calon anggota. Kita tarik garis ke lane atas dan buat teks mengisi form pendaftaran anggota. Di sini, calon anggota wajib mengisi form tersebut dengan lengkap. Form yang sudah lengkap diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan pengecekan. Kita buat teks melakukan pengecekan di lane petugas. Nah, karena ada kemungkinan form tidak lengkap, kita letakkan sebuah gateway yang pertanyaan, apakah lengkap? Di sini ada dua kondisi. Jika tidak lengkap, alur akan masuk ke teks mengembalikan form yang tidak lengkap dan kembali ke calon anggota untuk dilengkapi. Jika form sudah lengkap, petugas melakukan dua hal, mencatatkan data ke buku anggota dan membuatkan kartu anggota. Setelah kartu selesai dibuat, kartu tersebut diserahkan kepada calon anggota. Terakhir, letakkan end event untuk menandakan bahwa prosedur pendaftaran telah selesai dilakukan. Itulah cara memodelkan proses pendaftaran anggota di Bizagi. Dengan BPMN, alur kerja antar departemen atau individu menjadi sangat jelas dan mudah dipahami. Selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.